Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita bicara tentang sepak bola modern, ini akan selalu ditentukan oleh pemain di tengah biasanya ya, yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan transisi ya antara bertahan dan menyerang. Nah, sekitar periode 2000-an itu mungkin gaya sepak bola masih belum seketat sekarang. Jadi para pemain yang punya kemampuan dribbling, lalu juga passing-passing gitu ya, itu masih bisa berkembang tuh, kayak Zidane, Rui Costa. Kalau Adan, tunggu lah ya, oke dilanjutkan. Alhamdulillah, yuk kita lanjutin ya. Nah, tapi gimana pun gaya sepak bola ya, mau dari zaman dulu tuh 70, 80, 90, 2000 sampai sekarang, pemain yang punya visi misi seperti umpan-umpan terobosan yang bisa ngaranna teh melewati banyak pemain belakang ya. Kalau di Inggris tuh kayak Kevin De Bruyne gitu ya, itu pasti kepake tuh gimana pun cara atau perkembangan sepak bola di lini tengah. Kreator-kreator seperti ini yang punya kemampuan passing-passing akurat gitu ya, itu pasti selalu kepake. Nah, sekarang kita bicara konteksnya ke Liga Indonesia ya. Di awal-awal Liga Indonesia itu dulu sangat terkenal, sangat populer yang namanya itu Carlos de Melo. Carlos de Melo itu dulu pertama kali main di Indonesia ini. Oh ya, ini dia pemain asal Brazil ya. Dulu barengan sama Jackson Tiago. Awal-awal Liga Indonesia itu bermain di Petrokimia Putra. Nah, makanya waktu final lawan Persib itu Carlos de Melo ikut main dan ikut kesel kayaknya menyaksikan golnya Jackson Tiago dianulir ya sama wasit. Nah, selain Carlos de Melo, makin kesini lagi-lagi pemain Brazil ya. Dulu tuh ada kreator di lini tengah yang cukup bagus itu Luciano Leandro. Luciano Leandro. Lalu juga selain Luciano Leandro, lagi-lagi Latin ya, itu Persib pernah punya tuh. Jadi ini secara kebetulan seluruh kreator yang saya ingat ya, yang punya passing-passing bagus, lalu sekali tendang itu kadang-kadang bisa melewati 4 sampai 5 pemain gitu ya. Itu di Indonesia itu asal Amerika Latin semua tuh. Carlos de Melo, Luciano Leandro, dan 2 pernah memperkuat Persib ya, yaitu Alejandro Tobar dan Cabañas ya. Cabañas itu dua-duanya pemain Amerika Selatan. Cabañas itu dari Paraguay, Alejandro Tobar dari Chili. Nah, kita bahas tentang 2 yang pernah dimiliki Persib nih. Jadi memang betul yang namanya playmaker, atau ingat ya, playmaker itu bukan posisi ya, tapi peranan ya. Nah, kebetulan karena playmaker dia itu menjadi kunci permainan, biasanya playmaker itu memang pemain tengah ya, biasanya gelandang. Tapi ada juga tuh playmaker di beberapa klub ya, cuma jarang itu dia bermain di posisi sayap. Jadi semua irama permainan sama bola-bola yang dilepaskan itu sama para pemain lain tuh dipercayakan ke sektor sayap, itu ada ya playmaker di sayap. Kita kembali ke pemain-pemain yang pernah memperkuat Persib ya. Persib ini terakhir kali, jadi setelah eranya Tobar, ada pemain yang bisa memerankan permainan ini bagus banget ya. Jadi keeping bolanya bagus, tapi dia nggak banyak gocek ya, mainnya efektif, tapi sekali ngirim umpan itu akurat gitu ya. Itu adalah Lorenzo Cabañas ya, Lorenzo Cabañas. Satu hal lagi nih, saya ingin bicara tentang tadi ada beberapa pemain yang saya sebutkan ya. Dan entah kenapa PSM Makassar itu seringkali atau selalu saja mendapatkan jatah pemain asing ya. Maksudnya pemain asing yang pertama kali nyampe ke Indonesia pertama kali itu dapat yang bagus-bagus tuh. Kayak Luciano Leandro itu kan PSM ya. PSM atau Persija ya. Ya pokoknya pemain-pemain kayak Julio Lopez, Abanda Herman, Christian Gonzalez ya. Bahkan Mark Locke, udah gitu Mark Locke siapa lagi lah. Banyak lah pokoknya ya, itu pertama kali main tuh di PSM ya. Nah, bicara tentang pemain PSM, lagi-lagi nih PSM ini punya pemain yang bagus nih, yang saya bilang tadi tentang peranannya sebagai playmaker, lalu kemampuan membagi bola sama ngirim passing itu buat ukuran Indonesia itu nyaris sempurna. Dia adalah William Pluim ya, William Pluim. Anda perhatikan deh, ini pemain ya, ini mirip banget sama Carlos de Melo.
keepingnya bagus. Jadi badannya kan gede tuh ya. Biasanya kalau pemain-pemain lincah itu kan badannya agak kecil, kalau enggak maaf ya pendek gitu ya. Ya kalau misalkan kalau misalkan ideal dia nggak terlalu tinggi. Nah kalau William Plim ini enggak, badannya bongsor, padat berisi, tapi lincah ya, keeping bola juga bagus, dan beberapa kali itu dia menjadi penentu, dalam artian kalau misalkan PSM menang tipis ya, itu crossing dari dia, bola-bola dari dia. Dan William Plim ini beberapa musim ya ini menjadi ketergantungan tuh PSM sama dia ya, ketergantungan PSM sama dia gitu. Dan santer William Plim akan merapat ke Persib. Nih jujur ya, kalau untuk beberapa pemain PSM yang dulu itu kayak Julio Lopez, lalu juga Sahadai, Osvaldo Moreno, pokoknya kalau berbau-bau Latin itu saya agak bisa tuh mendeteksinya, jalurnya gitu ya. Karena dulu tuh di Bandung itu dulu ada salah satu sosok yang identik dengan lobbynya atau kemampuannya, linknya ke pemain-pemain Amerika Latin. Beliau adalah Pak Denny Samsudin ya. Denny Samsudin itu yang punya klub Produta. Nah jadi Julio Lopez tuh ke Bandung itu deket banget sama sama Pak Denny Samsudin. Denny Susanto, apunten, astagfirullahaladzim, salah. Kok Denny Samsudin, Denny Susanto ya, sorry ya, itu saya ralat. Sama Pak Denny Susanto. Nih, yang Plim ini kan dia tuh dari Belanda ya, dari Belanda. Nih saya nggak tahu nih koneksi Belanda, karena kalau saya telusuri ini ada beberapa orang, bahkan pemain-pemain ya yang masih aktif kayak Mark Klok itu menyadari tuh bahwa ini ada potensi besar untuk pemain asing di Indonesia. Bahkan dia tuh membuat semacam agensi tuh Mark Klok ya. Nah, jadi kalau Belanda saya agak males nelusurinya ya, agak males gitu. Tapi yang jelas santer William Plim akan merapat ke Persib. Apakah itu logis? Ya logis ya. Dan saya yakin kebanyakan pelatih juga pasti suka sama gaya mainnya Plim. Jadi pemain Persib ini bagus-bagus ya. Lihat aja depannya Ciro, David Da Silva gitu. Tapi memang nggak ada yang punya peranan kayak dia. Ada sebetulnya ya yang flamboyan, itu Ezra Walian. Cuma kalau disebut betul-betul punya visi misi, saya pikir enggak ya. Beberapa kali Ezra Walian jadi penentu nih, apalagi belakangan ini kan dia jadi kunci kemenangan Persib ya. Tapi kalau misalkan dianggap sevital William Plim di PSM, saya pikir belum seperti itu Ezra Walian. Tunggu apa lagi? Oh iya, pemain-pemain seperti William Plim ini susah dicari ya. Dan saya pikir standarnya masih tetap casingnya itu asing. Kalau buat pemain lokal itu susah ya, masih belum mampu lah. Tadi kan saya sebutin kan pemain-pemain yang punya reputasi dari Liga Pertama juga itu pemain asing semua ya. Luciano Leandro, Carlos de Melo, Tobar, sampai Lorenzo Cabanas itu masih casingnya asing ya. Dan biasanya memang ini eratnya kan sama Amerika Latin yang dianggap jago gocek segala macam. Tapi tren-tren seperti ini, passing akurat dan segala macamnya, saya kok ngelihat ini pemain Eropa itu jauh lebih cerdas. Kalau di Inggris itu ada siapa? Kevin De Bruyne, pemainnya City. Anda lihat deh, bisa-bisanya gitu, dia ngelihat ke kanan, ya. Terus ketika dia ngelepas bola ke kiri, pada nggak siap back lawan, dan yang dapetin bola itu kadang-kadang ngerti juga tuh maksudnya De Bruyne. Ya ini faktor latihan sering ya, kayak Silva, dulu Haaland mungkin ya masih sering-sering dapat bola kayak gitu ya. Sekarang agak berkurang gitu. Nah jadi kalau ada yang menanyakan kemungkinan Plim merapat ke Persib, itu pasti ya kayak Pak Teddy gitu. Pelatih juga kalau misalkan ada kesempatan pasti pingin ya. Dan untuk harga ya saya nggak tahu ya, harganya konon katanya nggak setinggi 2-3 musim lalu ya, entah faktor usia atau apa. Tapi kan kalau kita lihat ya, visi misinya Plim ini kan yang kita inginkan atau pelatih inginkan kan bukan kecepatannya ya. Kalau Anda tahu Carlos de Melo juga itu ketika masih aktif bermain itu tambun. Saya nggak ngomong gendut ya, pokoknya tambun, lambat, tapi crossingnya, lalu bola-bola terobosannya itu sangat-sangat luar biasa gitu. Nah lalu apakah Plim akan dimainkan lawan Persita? Ya nggak mungkin dong, kan Plim masih punya masih punya PSM ya. Jadi jawaban dari judul video ini adalah tidak mungkin ya. Tidak mungkin William Plim akan dimainkan
ketika Persib lawan Persita. Karena apa? Karena William Pluim masih pemain PSM gitu loh ya jawabannya. Oke teman-teman, saya udah ditunggu teman saya di luar ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.